Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak yang berbahagia di rumah dalam pembelajaran matematika. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dalam mengikuti pembelajaran daring. Nah, kali ini Ibu akan menerangkan tentang persamaan kuadrat 2. Kalau minggu lalu Ibu menerangkan tentang pemfaktoran persamaan kuadrat untuk A sama dengan 1. Nah, kali ini Ibu akan menerangkan tentang pemfaktoran untuk persamaan kuadrat yang A-nya tidak sama dengan 1. Contoh. 1. Tentukan akar-akar persamaan dari 2x kuadrat min 7x plus 6 sama dengan 0. Nah, langkah pertama, seperti biasa, A kalikan dengan C, yaitu positif 12. Carilah pasangan bilangan yang kalau dikalikan sama dengan 12, yaitu 1 kali 12, 2 kali 6, dan 3 kali 4. Dan harus mengikuti aturan ini. Nah, seperti biasa, yang ada X-nya seperti ini. Kemudian, karena A kali C itu 12 dan tandanya positif, maka yang hasil penjumlahannya sama dengan 7, dengan yang mana? Ternyata yang bawah. Ya, yaitu 3 dan 4. Tandanya bagaimana? Min semua. Kenapa? Harus mengikuti peraturan ini, yaitu kalau Ibu jumlahkan sama dengan B, yaitu min 4 tambah min 3 sama dengan min 7. Dan kalau Ibu kalikan, sama dengan A kali C. Min 4 kali min 3 sama dengan 12, yaitu 2 kali 6. Nah, karena A-nya tidak sama dengan 1, maka setiap bilangan kita bagi dengan 2. Atau 2-nya kita larikan ke sini. Kalau ditanyakan faktornya, berarti X min 2 atau 2X min 3. Nah, tetapi kalau ditanya akar persamaannya, setiap faktornya sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0, maka X salah 1 sama dengan 2. Dan kalau mencari akar persamaan tidak lewat sini, tapi mudahan lewat ini. X min 3 per 2 sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan 3 per 2. Jadi, akar-akar persamaannya adalah 2 atau 3 per 2. Nah, contoh yang kedua. Tentukan akar-akar persamaan dari min X kuadrat plus 12X min 20 sama dengan 0. Nah, langkah pertama, seperti biasa, kita kalikan dulu. A kali C, ya. Min 1 kali min 20 sama dengan positif 20. Carilah gandengan bilangan yang sama dengan 20 kalau kita kalikan, yaitu 1 kali 20, 2 kali 10, dan 4 kali 5. Nah, sekarang, karena min 1 kali min 20 itu sama dengan positif 20, tandanya kan positif. Berarti mana yang kalau dijumlahkan sama dengan 12? Nah, seperti biasa, kita buat dulu bagannya seperti ini, ya. Dan harus mengikuti aturan ini, yaitu yang kalau dijumlahkan sama dengan 12, berarti 2 kali 10. Tandanya bagaimana? Plus semua. Kalau Ibu jumlahkan 2 ditambah 10 sama dengan B, sama dengan 12. Kalau Ibu kalikan 2 kali 10, 20 sama dengan A kali C. Nah, karena A-nya min 1, maka setiap bilangannya kita bagi dengan min 1. Kalau ditanya faktornya, ini salah satunya harus ada yang lain ke sini, yaitu min X plus 2 atau X min 10. Setiap faktornya sama dengan 0, min X plus 2 sama dengan 0, maka X satunya sama dengan 2. X min 10 sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan 10. Jadi akar-akar persamaannya adalah 2 atau 10. Nah, sekarang kita mengenal diskriminant D. Dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, sekarang jika D lebih besar 0, persamaan kuadratnya mempunyai dua akar real yang berbeda. Jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang sama. Dan jika D lebih kecil 0, persamaan kuadratnya tidak mempunyai akar real. Nah, sekarang perhatikan, jika persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 memiliki dua akar real, X1 dan X2. Nah, kalau memiliki dua akar real, berarti bagaimana D-nya? Lebih besar 0. Diperoleh hubungan antara X1, X2, A, B, C, dan D sebagai berikut. Nah, pertama,
X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. 2. X1 kali X2 sama dengan C per A. Yang ketiga, harga mutlak dari X1 kali X2 sama dengan harga mutlak dari akar D per A. 4. Nilai X1 dan X2 real dan saling berlawanan, maka X1 sama dengan min X2. Jika X1 ditambah X2 sama dengan 0, B sama dengan 0, dan D lebih besar. Kelima, nilai X1 dan X2 real dan saling berkebalikan, yaitu X1 sama dengan 1/per X2, jika X1 kali X2 sama dengan 1, A sama dengan C, dan D lebih besar 0. Nah, sekarang 6, salah satu dari nilai X1 atau X2 sama dengan 0, maka X1 sama dengan 0 atau X2-nya yang sama dengan 0. Jika C sama dengan 0 dan D lebih besar 0. 7, nilai X1 dan X2 keduanya real positif jika X1 ditambah X2 lebih besar 0, X1 kali X2 lebih besar 0, dan D lebih besar 0. 8, nilai X1 dan X2 keduanya real dan berlainan tanda jika X1 kali X2 lebih kecil 0 dan D lebih besar 0. 9, nilai X1 dan X2 keduanya real negatif jika X1 ditambah X2 lebih kecil 0, X1 kali X2 lebih besar 0, dan D lebih besar 0. 10, nilai X1 dan X2 sama jika X1 sama dengan X2 sama dengan min B per 2A, dan D sama dengan 0. Nah, sekarang contoh. Diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat min 6x plus 10 sama dengan 0 dengan akar-akar persamaannya adalah P dan Q. A, tentukan nilai 2P plus Q. Yang B, tentukan nilai 3P kali Q. Nah, dari persamaan ini diperoleh A sama dengan 3A itu apa? Koefisien X kuadrat. A-nya 3, B-nya min 6, dan C-nya 10. Maka kita tahu bahwa penjumlahannya tadi X1 ditambah X2 atau P plus Q sama dengan min P per A. Yaitu min B-nya min 6, min B per A, A-nya 3. Min kali min positif, jadi 6 dibagi 3, 2. Sedangkan untuk perkaliannya P kali Q sama dengan C per A, C-nya 10, A-nya 3, jadi 10 per 3. Jawab, untuk nilai 2 kali P plus Q sama dengan, P plus Q-nya kita kan sudah tahu 2. 2 kali 2 sama dengan 4, sedangkan nilai 3 P kali Q, P kali Q-nya kita tahu 10 per 3, 3 kali 10 per 3, kita coret 3-nya sama dengan 10. Nah, sekarang jika X1, X2 adalah akar-akar persamaan 2X kuadrat min 4X plus 5 sama dengan 0, tentukan nilai X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. B-nya 1/per X1 ditambah 1/per X2. C, X1 per X2 ditambah X2 per X1. Nah, jadi intinya setiap soal ubahlah ke dalam hanya ada X1 plus X2 dan X1 kali X2 saja. Kita kembalikan ke rumus. Perhatikan, dari persamaan 2x kuadrat min 4x plus 5 sama dengan 0 diperoleh A sama dengan 2, B sama dengan min 4, dan C sama dengan 5. Akar-akar persamaannya X1 dan X2, maka diperoleh X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Jadi artinya begini, kalau kita ada soal seperti ini, ditanya X1 ditambah X2, kita nggak perlu memfaktorkan lagi. Gitu loh. Jadi langsung aja dengan rumus min B per A. B-nya min 4, min B per A. Min kali min positif, 4 dibagi 2, 2. Sedangkan untuk perkaliannya X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya 5, A-nya 2. Biarkan aja seperti ini. Maka kita lanjutkan ya. Kan sudah kita pindah ke sini ya, supaya tidak buka ke halaman sebelumnya. Nah, yang ditanyakan adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, kita harus menguraikan ini dulu. X1 plus X2 kuadrat itu kan sama dengan X1 kuadrat ditambah 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat. Ingat kan yang perkalian suku 2? Nah, maka yang kasih warna kuning ini sama dengan ini kan dipindah ke kiri.
sama dengan X1 plus X2 kuadrat dikurangi 2X1, X2. Ya. Nah, perhatikan, kita sudah ini, kita salin ke sini ya. Maka sama dengan, perhatikan, X1 plus X2 kuadrat itu, ini penjumlahan, kan penjumlahannya kan 2. 2 kuadrat dikurangi 2 kali perkalian. Perkaliannya 5/2. Ya. 2 kuadrat itu 4. 2 kali 5/2 dicoret, berarti tinggal min 5. 4 min 5 sama dengan min 1. Sekarang yang B. 1/X1 ditambah 1/X2. Nah, perhatikan, ini samakan penyebut. Penyebutnya kan X1 kali X2. Yang ini tinggal X2, yang ini tambah X1. Nah, jadilah seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal masukkan aja angkanya. X1 ditambah X2 itu kan 2. 2 dibagi. Nah, itu kan dibagi. Perkaliannya 5/2. Atau 2 kali dibalik. 2/5. Sama dengan 4/2. Nah, sekarang yang C. X1 per X2 ditambah X2 per X1. Seperti tadi, kita harus menyamakan penyebut. Kenapa? Karena dijumlahkan penyebutnya tidak sama. Nah, setelah sama, perhatikan yang atas berarti X1 kalikan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, perhatikan sekarang. Tadi kan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sudah tahu minus 1. Dibagi perkaliannya. 5/2 sama dengan min 1 kali dibalik 2/5 sama dengan min 2/5. Nah, sekarang 3. Tentukan nilai P jika diketahui persamaan X kuadrat plus 6X min P sama dengan 0 jika akarnya adalah X1-nya sama dengan min 9 dan X2-nya sama dengan 3. Nah, B. Persamaan P plus 1 X kuadrat min X plus 8 sama dengan 0 jika diskriminannya min 95. Kita coba jawab ya. A ya. X2-nya 3. Kita masukkan ke persamaan ini. Nah, jadi setiap ada X kita ganti dengan 3 atau substitusikan X3 ini ke dalam persamaan ini. Nah, maka didapat 3 kuadrat 6 kali 3 min P sama dengan 0. Maka 9 plus 18 min P sama dengan 0. 9 ditambah 18 itu 27, dikurangi P sama dengan 0. Ya, maka P-nya berarti P-nya sama dengan 27. Boleh memakai X1, boleh memakai X2. Nah, sekarang yang B, perhatikan. A-nya dari sini kan P plus 1. B-nya min 1, C-nya 8. Nah, D-nya sama dengan min 95. D itu apa? B kuadrat min 4 AC. B-nya itu min 1, berarti min 1 kuadrat, min 4. A-nya adalah P plus 1, kalikan C8, sama dengan min 95. Min 1 kuadrat itu 1, ini kali ini, min 32 kali P, min 32P. Ini kali ini, min 32 kali 1, min 32, sama dengan min 95. Nah, sekarang bilangannya dijadikan 1 semua, ya, min 32P, 1 dikurangi 32 itu min 31, sama dengan min 95, maka min 32P sama dengan ini pindah ke kanan, min 95 ditambah 31 sama dengan min 64. P sama dengan min 64 dibagi min 32 sama dengan 2. Sekarang nomor 4. Ketahui persamaan kuadrat M min 1X kuadrat ditambah 2MX ditambah M plus 2 sama dengan 0. Mempunyai 2 akar real kembar. Tentukan nilai M. Nah, 2 akar real kembar itu apa syaratnya? D sama dengan 0. Nah, perhatikan. Kita selalu ya, dari persamaan ini, maka didapat A-nya berapa? M min 1. B-nya 2M. C-nya M plus 2. Maka D-nya kan sama dengan 0 kalau mempunyai 2 akar real kembar itu. Nah, D itu kan B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B-nya ini 2M kuadrat min 4A-nya M min 1. C-nya M plus 2 sama dengan 0. Nah, ini 2 kuadrat itu 4, M kuadrat itu M kuadrat. Ya, min 4, ini kita suku 2 kali suku 2,
M kuadrat, min 1 plus 2 itu positif 1 kalikan M plus M, min 1 plus 2 kali 2 sama dengan min 2. Kalau sudah seperti ini, kita buka kurungnya. 4M kuadrat, ini kali ini, min 4M, ini kali ini, min 4M kuadrat, min 4 kali M, min 4M, min 4 kali min 2, positif 8. 4M kuadrat dikurangi 4M kuadrat habis, tinggal min 4M plus 8 sama dengan 0. Maka min 4M sama dengan min 8, M-nya sama dengan 2. Nah, hanya itu yang bisa Ibu berikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat belajar, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.